Semuanya puji Tuhan. Shalom. Shalom ya, yang di online juga shalom ya. Oke, kita langsung masuk kepada pesan Tuhan hari ini. Saya Pastor Andi Otniel, saya senang banget bisa ada di sini. Karena akhirnya saya bisa ketemu dengan youth di Glow di tempat ini ya, puji Tuhan. Bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya? Kok mukanya kayak habis diputusin mantan? Diputusin mantan. Mantan mah udah putus ya. Mantan mah tinggal cerita ya. Ini saatnya move on ya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Mungkin bisa ditayangkan langsung. Memang judulnya agak-agak sedikit ngeri ya. Akses dosa. Waduh, berat nih kayaknya. Enggak berat kok ya. Enggak akan berat. Katakan enggak berat. Bilang kanan kiri, enggak berat bro. Enggak berat sis ya. Yang di online juga ya, kecuali kalau lagi nyetir ya jangan enggak berat sis, nanti malah nabrak. Oke, akses dosa, katakan akses dosa. Ya ini yang harus kelihatan. Terambil dalam Amsal 4 ayat 23. Saya pengen teman-teman semua membaca ini dengan sungguh-sungguh ya. Perkatakan dengan mulutmu. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar. Saya pengen katamu kita ganti dengan kataku. Berarti jagalah hatiku dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. 1, 2, 3. Jagalah hatiku dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saya pengen teman-teman taruh tangan di dada. Sekarang ulangi lagi kata-kata ini. Ya. 1, 2, 3. Jagalah hatiku dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Maaf ini amplop persembahan bukan amplop PK. Saya taruh sini dulu deh. Ini nongol-nongol gitu ya. Ini amplop persembahan. Kan persembahan belum kan ya? Belum. Oke, boleh taruh lagi tangannya ya. Oke. Maksudnya apa ini? Kenapa harus hati? Karena dari hati ini muncul berbagai macam hal, ya. Dewasa ini ada banyak orang beranggapan bahwa kepala sama otak itu pusat pengatur kegiatan manusia. Tetapi sebenarnya yang ngatur semuanya itu adalah hati, katakan hati. Nah, belum semua nih, katakan hati. Itu sebabnya dikatakan seperti tadi, terpancar kehidupan. Berarti kalau misalnya hatinya gelap, hidupnya gelap. Kalau hatinya terang, hidupnya terang. Kalau hatinya sedih, hidupnya memble. Katakan memble. Memble itu apa sih? Memble itu apa ya? Memble itu ya pokoknya enggak banget deh gitu. Enggak enak dilihatnya. Jadi kayak enggak ada punya semangat hidup gitu. Hidup segan mati pun tak mau. Dibilang zombie, ngambek orangnya. Ya. Jadi sebenarnya hati ini penting sekali. Makanya kalau pas lagi pacaran kan kayaknya seneng banget gitu kan. Wah bergembira, bergelora. Kalau lagi pacaran, kalau pacarnya benar tuh, yang tadinya nggak pernah belajar bisa belajar terus. Tapi yang tadinya kalau pacarnya nggak benar, yang tadinya belajar malah nggak belajar terus. Ya, jadi hati itu sangat mengatur apa? Pola pikir dan tindakan. Makanya jatuh cinta itu dari mata turun ke hati. Begitu hati ini ditolak, dia sakit hati. Begitu sakit hati langsung seakan-akan langit runtuh di atas kepalanya. Ya. Jadi seakan-akan tuh kayaknya udah nggak ada harapan lagi. Ya. Makanya di hati ini terisi seluruh pikiran, seluruh perasaan dan seluruh kehendak seseorang. Hati itu pusat intelektualitas. Katakan pusat intelektualitas. Dari tadi Pastor ini selalu minta ngulang lagi. Emang kita budak? Bukan. Saya pengen teman-teman ngulang lagi supaya apa? Nggak tidur. Ini soalnya jamnya jam-jam riskan juga ini ya. Takutnya habis makan tadi kan. Habis junk food. Karena teman lagi ulang tahun nambah ya toh. Atau makan mie ayam atau makan kue tiaw goreng atau makan cukiok atau macam-macam. Jadi bawaannya kenyang ya. Makanya di dalam hati ini kita bisa melakukan apa saja. 1, berdoa dalam hati. Katakan berdoa dalam hati. Hana berdoa dalam hati. Tetapi apa yang didoakan terjadi. Itu Hana mengandung. Lahirlah Samuel. Ya. Jadi betul kita berdoa bisa diperkatakan. Tetapi ada momen-momen khusus di mana kita bisa berdoa dalam hati. Ini betapa luar biasa yang Tuhan kasih dalam hati kita ya. Hati juga tempat menyimpan firman Allah. Ya, Mazmur 119 ayat 11 coba kita lihat. Ini supaya teman-teman bisa tahu dulu ya. Mazmur 119 ayat 11 bisa tampilkan.
Mazmur 119 ayat 11. Jadi pentingnya sekali pertemuan ibadah kayak begini nih. Itu karena apa? Karena hati ini penting untuk mencatat dan merekam. Mazmur 119 ayat 11. Ada? Bisa? Nah, coba sama-sama katakan yuk. 1, 2, 3. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa. Tadi lagunya bagus ya. Ku akui apa? Semua dosaku, kebanyakan tiktokan gitu ya. Atau kebanyakan Mobile Legend. Aduh, ini kalau ngomong kayak begini nih pasti nggak boleh. Nah, sabar dulu. Jangan terlalu cepat-cepat menyimpulkan boleh atau nggak boleh. Saya di sini itu untuk memberikan satu kejelasan. Apakah benar nggak boleh? Lalu kalau boleh bagaimana caranya? Ya, sebenarnya kehidupan anak muda itu kehidupan yang enak. Ketika apa? Hati ini bisa dijaga. Tapi kan hati ini apa ya namanya? Nggak bisa dicegah dalam rasa ragu, lalu dalam rasa hal-hal yang sifatnya takut atau sifatnya khawatir, begitu ya. Hati kan nggak bisa dicegah, tapi hati bisa digunakan sebagai tempat untuk insaf. Katakan insaf. Apa? Tahu nggak insaf? Masih akrab dengan kata insaf nggak, istilah insaf? Sorry ya, saya udah istilahnya udah istilah ini banget. Insaf itu apa? Sadar, katakan sadar. Iya. Berarti sebelumnya nggak insaf dan nggak sadar ya. Kita sepakat ya. Di Alkitab dicatat mengenai keinsafan seseorang dalam Ulangan pasal 8 ayat 5. Coba kita buka lagi. Ulangan 8 ayat 5. Ulangan 8 ayat 5. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Saya pengen ini ulangi seperti tadi. Kata engkau kita ganti dengan kata aku. Sambil taruh tangan di dada. Oke? Wah mantap nih, kompak banget. 1, 2, 3. Maka haruslah aku insaf bahwa Tuhan Allahku mengajari aku seperti seseorang mengajari. Jadi kalau misalnya hati kamu terganggu karena ayahmu belum sebagaimana yang kamu kehendaki, kamu ingat ayat ini. Kamu punya Tuhan yang mengajari kamu seperti bapaknya kamu sendiri. Amin. Dan yang Tuhan ajarkan itu sangat besar. Dan menurut saya sempurna adanya. Memang ayah kita tidak sempurna, ada banyak sekali latar belakang. Ya, baik di online juga coba kita sadari. Tapi ada pribadi yang mengajari kita seperti anaknya sendiri, yaitu Tuhan. Untuk membuat kita insaf atau sadar. Sadar berarti apa? Dari yang buruk menjadi yang baik. Dari yang salah menjadi benar. Dari yang bodoh menjadi pintar. Oke. Ini pada marah sama pastor atau bagaimana nih? Kok melotot semua ini? Oh enggak ya. Oke. Ayolah, jangan kaku-kaku. Kok jadi kayak kebaktian opa-oma di sini ya? Harus semangat. Hatimu, pastor enggak tahu. Hatiku ini sedih. Hatiku ini takut. Hatiku ini galau. Hatiku ini menderita. Atau ada yang bilang, aku lagi senang banget jadi enggak masalah. Yang penting aku dengar firman Tuhan ini enak banget. Hati. Dua nilai yang berwarna-warni seperti pelangi. Kadang-kadang ada badai di hati kita. Betul? Ada angin yang sepoi-sepoi di hati kita. Tenang gitu. Ada ombak yang bergelora di hati kita. Kadang ada seperti badai pasir di hati kita. Duh, apa sih ini Tuhan? Hati. Nah, yang membuat carut marut biasanya adalah, silakan tampilkan berikutnya lagi. Ya. Ya, ini dia. Social media. Ini included game online. Nah ini dia nih, pasti gak boleh. Sabar dulu bro. Ini bukan masalah boleh gak boleh. Tapi coba dalam sosial media kalau kita tidak berhati-hati. Maka nanti yang muncul adalah deceiving thoughts. Pikiran yang menipu. Berapa banyak anak muda merasa minder dan dibully sama orang-orang yang dikenal aja enggak, sampai enggak mau mandi cuma gara-gara di Instagramnya
Itu yang tidak nge-like dia tiba-tiba ada 120. Sebelumnya yang nge-like dia ada 110. Dia langsung minder. Gak mau keluar kamar. Cece keluar Cece, gak mau. Cece kamu kena, sudahlah lupakan yang namanya Anto. Gak mau, bukan Anto ini. Siapa? Peter. Bukan Peter. Banyak banget sih pacar kamu gitu. Ternyata apa? Aku sebel. Di Instagram aku yang gak nge-like aku tuh cuma ada 120. Lebih banyak 10 orang mah daripada yang kemarin 110. Ya ampun cuma gara-gara gini doang. Orang bisa berubah hatinya. Dari yang gembira, bangga jadi down. Ada lagi. Klik. Muncul konten A, B, C, enjreng ya kan. Sekali, 2 kali, 3 kali kebiasaan. Akhirnya apa? Jatuh dalam hal yang tidak pantas. Ya. Berapa banyak orang malas kerja gara-gara TikTokan di tempat kerja. Aku gak pernah TikTokan pastor. Iya nonton TikTok orang maksudnya. Kan kalau scroll itu kayaknya bawaannya scroll terus gitu. Ayo lagi, yes, lagi terus kayak gitu kan. Kayak orang mijat aja gitu lagi terus. Ya habis atas terus ke bawah. Terus kayaknya gak mau berhenti. Coba jempolnya begini. Iya. Bayangkan, kebayang gak sih kalau jempolnya hilang? Mau scroll pakai apa? Mau pakai telunjuk? Coba sekarang pastor challenge kamu. Coba aku pengen coba. Semua mana handphonenya? Yang di online juga kecuali jangan kalau gak lagi naik mobil ya. Kalau gak nyetir masa coba pegang handphonenya. Kalau scroll pakai jempol kan? Sekarang jempolnya dilipat. Oke, nah, dilipat. Cuma ada telunjuk, jari tengah, jari manis dan kelingking toh. Pegang handphonemu. Coba scroll sama ketik WA, bilang hari ini yang khotbah namanya Pastor Andy Othniel. Susah kan? Pegel kan? Iya. Jadi sebenarnya jempol itu dibuat Tuhan untuk apa? Untuk memegang sesuatu yang berguna. Melakukan segala sesuatu yang baik. Kuat kan pegangannya? Coba kalau begini, maaf izin. Ini dalam konteks umum ya. Saya bukan menghakimi yang secara lahir sudah tidak ada jempol, mohon izin maaf. Bukan seperti itu. Ada beberapa rekan yang tadi ada jempolnya lebih atau enggak. Saya bukan bicara mengenai fisik, tapi saya bicara mengenai fungsi. Konteksnya adalah perspektif. Nih, megang begini kan gak kuat. Saya megang mikrofon begini gak kuat. Mana pemain keyboard tadi? Bro, kalau megang main gak pakai jempol bisa? Susah kan? Jujur aja, susah kan? Susah, mana bisa grip yang chord yang low, terus kemudian langsung masuk ke satu note lagi, pasti kurang, harus tambah di sini, sulit. Apalagi main gitar. Coba pemain gitaris kita coba bro, main gitar gak usah pakai jempol. Wah berat katanya. Lebih berat mana sama hidup? Dua-duanya berat. Aduh, sama kan? Nah, bayangkan itu semua berarti apa? Jempol ini berharga nggak? Berharga. Berarti harus kita lakukan untuk sesuatu yang berharga juga. Lagi kerja ya jangan tiktokan lah. Pulang kerja boleh. Kalau memang tidak ada persoalan, tidak ada kerja lembur, tidak ada tugas silahkan. Jadi boleh, saya belum bisa menjawab boleh atau tidak. Karena belum sampai ke akhir khotbah ini ya. Tapi yang pasti jempol adalah hal yang sangat-sangat penting. Katakan jempolku sangatlah berharga. Exactly. Nah, kalau begitu berarti dari jempol itu bisa menghasilkan deceiving thoughts tadi. Berpikir aneh-aneh, ikut-ikutan posting dengan style yang bukan diri kamu. Padahal itu bukan dirimu gitu loh. Tapi kamu hanya ingin seperti mereka. Hanya karena apa? Sosial media atau game, karena di sekolah kalau lagi istirahat orang pada langsung grab phone, kemudian main sosismen lah, main Mobile Legend lah, main apalah, segala macam. Terus masa aku nggak boleh? Kita akan tahu jawabannya nanti. Jadi boleh apa nggak boleh nanti ya. Oke, kita lanjut lagi. Apa yang harus dilakukan? Nah, kalau zaman dulu, kalau kalian buka di Matius pasal 5 ayat 29 dan 30 dan Matius 18 8 dan 9, ini adalah satu ketegasan. Karena apa? Kalau matamu bikin dosa, congkel. Kalau tanganmu bikin dosa, putus. Siapa yang jempolnya mau diputuskan karena pernah berdosa, boleh angkat tangannya.
Kita harus jujur ya sama Tuhan ya. Kita nggak mau jempol kita diambil Tuhan. Ya. Jangan cari jempol dari teman-teman dan orang-orang di dunia. Kenapa? Mereka bisa gampang berubah. Kamu akan dikasih jempol oleh mereka ketika kamu seperti mereka, yang mereka harapkan. Tapi bagaimana ketika yang mereka harapkan itu berlawanan dengan nurani kamu. Kamu tidak akan dapat jempol. Akhirnya karena kamu tidak mau ditolak, kamu akhirnya membentuk dirimu menjadi diri yang apa yang mereka mau. Kamu gak pernah merasa bangga dengan dirimu sendiri. Kamu gak pernah merasa yang namanya bersyukur dengan apa yang ada padamu. Kenapa? Kamu sibuk memikirkan apa yang bisa aku lakukan untuk memenuhi harapan mereka. Supaya aku dapat jempol dari mereka. Wah, dunia mah jempolnya mah gak konsisten. Tapi daripada cari jempol ke dunia, lebih baik cari jempol dari Tuhan. Mau? Siapa yang mau dapat jempol dari Tuhan hari ini? Iya, kalau nggak angkat tangan saya nggak enak, pastor, semua angkat tangan. Nggak gitu ya. Oke, saya undang pemain musik. Silakan. Kalau mau dapat jempol dari Tuhan, berarti harus sama seperti pujian ini nih. Jadi bukan tentang pilihan saya lagi, tapi pilihannya Tuhan. Kan saya tadi bilang, Anda semua yang ada di sini, teman-teman dan juga yang di online, dirimu tuh dipilih Tuhan di jam ini, di tanggal ini, di momen ini untuk dengar pesan Tuhan hari ini. Ada akses dosa yang bisa merusak seluruh rencana Tuhan dalam hidupmu termasuk masa mudamu jikalau kamu tidak jaga hati-hati. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Aduh, kaku-kaku sekali ya, kita dengarkan sedikit ya. Ini kalau mau dapat jempol dari Tuhan seperti pujian ini. Ayo tepuk tangan sama-sama. It's not about what I want, about what God wanted. Oh, 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 oh. Yuk, kita nyanyi sama-sama dari hati kita untuk Tuhan ya. Yuk, sama-sama katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Amin. Kau beri penghormatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui apa? Semua dosaku, maka Kau adil, setia dan adil, setia dan adil, akan mengakui dan sucikan dari segala yang jahat. Lompat kecil-kecil semuanya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Amin Tuhan. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Katakan haleluya. Semua katakan haleluya. Wow. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan Tuhan. Kau beri kesempatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku di hadapan-Mu pada sore hari ini,
maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh yeah, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Amin. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Yuk angkat tangan sama-sama yuk. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Taruh tangan di dada sama-sama, katakan. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Sekarang saya pengen teman-teman ngerasain di hati. Mau ngerasain sedih gak? Mau gak? Mau ngerasain terluka gak? Jangan bikin Tuhan Yesus sedih lagi. Jangan lukai hatinya lagi, oke? Kita harus tegas sama diri kita sendiri. Kalau memang lihat ayat yang tadi, ayat yang tadi hilang. Kalau lihat ayat yang tadi, itu kan potong, ngeri banget ya kan? Santuy aja Pak, main potong-potong segala. Maksudnya tegas. Orang yang gak bisa tegas sama diri sendiri itu orang yang bukan gak tahu kehendak Tuhan loh. Dia tahu kehendak Tuhan, cuma dia gak tegas. Pujian tadi ini untuk mengingatkan teman-teman. Kalau ada kebimbangan atau apa, ingat tanggal ini, tanggal berapa sekarang? 9 Juli. Angka yang bagus tuh 9, betul gak kalau main kartu ya? Wow, kau jebret gitu. Tanggal 9 Juli di Youth Glow ada satu prinsip. Kunci untuk menjaga kewaspadaan hati kita. Gak berat kan? Cuma cukup ketegasan aja buat hati kita. Kalau memang ini gak bener, gak usah. Kalau ini mengganggu belajarmu, jangan. Maksudnya jangan pakai lagi, bukan. Jangan lakukan terlalu lama gitu loh. Masa main Mobile Legends sampai 12 jam. Masa TikTokan 8 jam, belajar 1,5 jam. Gak imbang bro, sis. Ya, mohon jangan tersinggung. Tapi kalau tersinggung sih puji Tuhan, berarti Tuhan lagi perbaiki ya. Tapi saya berdoa teman-teman semua cuma diingatkan. Oke, itu kunci yang pertama. Tegas pada diri sendiri. 1, 2, 3. Tegas pada diri sendiri. Ingat ya, ini bukan ancaman tapi ini adalah satu prinsip, perspektif ketegasan. Congkel matanya kalau berdosa. Potong kakinya kalau ngelangkah kemana-mana. Potong tangannya kalau gerawil-gerawil sana kemari. Ya kalau kita potong tangan, tumbuh tangan lagi sih nggak apa-apa. Ya potong tangan-tangan yang nggak tumbuh lagi model kayak gimana, betul nggak? Susah kita. Nah, itu yang pertama. Apa? Tegas pada. Yang kedua, kita masuk ke terakhir. Nah. Saya pengen teman-teman baca yang besar ini. Matius 6 ayat 21. Saya pengen teman-teman gak usah buka aplikasi Alkitab. Saya pengen teman-teman di online maupun di onsite perkatakan sama-sama. Baik yang di sana maupun yang di sini.
Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yuk sama-sama perkatakan. Di mana hartamu berada, di situ hatiku berada. Sekarang harta itu kan sesuatu yang berharga toh. Di mana jempolmu berada. Serius, di mana jempolmu berada? Coba 1, 2, 3. Di mana jempolmu berada, di situ hatimu berada. Kalau Anda masuk konten yang nggak baik, yang negatif, hatinya di situ bukan? Yang agak ngaco-ngaco gitu. Baik bawaannya marah, penasaran, segala macam. Betul nggak? Tapi kalau hatimu itu jempolmu itu berada yang tepat di mana? Udah jarang ya buka Alkitab. Saya pengen teman-teman kembali buka Alkitab. Sampai rumah. Ada alasannya. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Menjaganya dengan firman Tuhan. Kenapa? Harus Alkitab. 2 Timotius 3:16 menjawab. Sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ingat tadi kita punya Allah yang mengajar seperti Bapa ke anak-anaknya. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Bapak itu ketika menyatakan salah gak masukin anak ke penjara. Tapi Bapak menyatakan kamu salah nak. Perbaikilah hidupmu. Itu Bapak. Bapakku gak seperti itu. I know. Apalagi aku belum punya Bapak waktu aku lahir. Bapakku udah meninggal. Kamu masih beruntung punya Papa di rumah tuh. Tidak memperbaiki hidupmu. Kan punya Tuhan yang melalui firman yang memperbaiki hidup. Mau nggak? Mau nggak? Kalau hatimu ada Yesus, kau akan mengikuti kata hatinya. Betul? Kita berjalan nih. Kalau hati saya mengatakan nggak usah ke Glow, bilang aja sakit. Steven tahu nggak kalau Pastor sakit? Nggak tahu toh. Cuma oh yaudah deh ngomong sama Pastor Elisa, Pastor Andi sakit. Tapi karena hati saya menuntun saya ke sini, betul nggak? Ini kayak saya jalan sini karena hati saya mengatakan maju-maju. Betul? Berarti jempol sama hati sama berharganya nggak? Sama berharganya. Exactly. Tanpa hati orang itu jadi sadis, jahat, kasar. Tapi dengan hati orang bisa menghargai satu dengan yang lain. Orang bisa merangkul, bisa mengampuni. Dengan hati orang bisa menerima, bisa mengakui, dan bisa diterima. Coba taruh tangan di dada sama-sama. Sekarang kita ganti ada harta dengan kata Yesus. Sebentar, itu bukan WA, itu alarm. Saya bikin 20 menit soalnya. Kok gak mau mati nih? Apa saya suruh khotbah terus sampai ntar malam ya? Canda. Sekarang kita perkatakan full. Matius berapa tadi? 6 ayat? Minggu depan kamu harus ngomong sama Bapak Gembala. Kemarin minggu lalu Pastor Andi ngajarin apa? Sebutkan ayat emas ini. Matius 6 ayat 21 sampai taruh tangan di dada. Kalimat aslinya adalah sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. 1, 2, 3. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sebab di mana jempolmu berada, di situ hatimu berada. 1, 2, 3. Sebab di mana jempolmu berada, di situ. Sekarang kita ganti yang lebih berharga lagi. Katakan lebih berharga. Oke, sekarang siapa yang lebih berharga? Jempol atau Tuhan Yesus? Berarti kita ganti dengan kata Tuhan Yesus. Lebih berharga dari harta toh. Jadi kalimatnya begini. Sebab di mana Tuhan Yesus berada, di situ hatiku berada. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Sebab di mana Tuhan Yesus berada, di situ hatiku berada. Pejamkan matamu, close your eyes. Tuhan Yesus ada di hatimu saat ini. Follow Him. Don't follow this world. Follow Him, ikuti Dia. Karena anugerahnya engkau ada sampai hari ini. Karena anugerahnya engkau bisa melayani, engkau bisa
kuliah, engkau bisa kerja, bahkan engkau bisa menyanyi. Sebab karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Di hadapan Tuhan, buka hatiku ya Tuhan, penyembahanku. Haleluya. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Tetap taruh tangan di dada sama-sama. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biar musuh menyembah Tuhan, tim pemuji silakan bergabung bersama dengan saya. Dua kunci, yang pertama adalah tegas pada diri sendiri. Kalau engkau tahu itu tidak benar, kalau engkau tahu itu harus berhenti. Tanpa ketegasan pada diri sendiri, maka pengenalanmu akan Tuhan Yesus jadi tidak berarti. Apa yang kau inginkan hanya sebatas angan-angan, tidak pernah menjadi kenyataan. Dan yang kedua adalah, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pastikan di mana Tuhan Yesus berada, engkau juga ada di situ. Itu sebabnya saya minta Anda semua taruh tangan di dada. Kalau Yesus Kristus ada di hatimu, jaga baik-baik dengan segala kewaspadaan Yesusmu. Karena engkau melangkah kemana harus dari kata hati Yesus sendiri. Disitulah engkau akan tahu ini benar atau salah, ini boleh atau enggak. Tuhan, aku berdoa. Firman-Mu berkata, kalau kami bisa mempertahankan kelakuan kami bersih, hanya dengan menjaga sesuai firman Tuhan. Aku berdoa. Saya tahu ini adalah zaman atau generasi alfa yang mengandalkan sosial media dan teknologi dan digital. Tapi bukan berarti mengganti sesuatu yang fisikal. Digital itu pelengkap sesuatu yang fisikal, bukan pengganti. Ayo anak-anak muda yang dikasihi Tuhan Yesus, buka kembali Alkitabmu yang sudah mungkin hampir berdebu itu. Telusuri lagi hatinya Tuhan, karena Dia ada di sana. Pastikan engkau berjalan sesuai tuntunannya. Jangan ikuti apa kata orang, tapi ikuti kata hatimu di mana Yesus bertata. Dengan demikian, engkau menunjukkan kepada orang lain, hartamu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di mana, engkau ada di sana. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, Tuhan. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas
itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerah Tuhan akan menyelesaikan firman ini. Anugerah Tuhan akan mengerjakan selanjutnya setelah ini. Firman Tuhan selesai, tetapi kuasa firman Tuhan tidak pernah berhenti. Jadikan apa yang kau dengar hari ini sebagai satu pegangan. Engkau pasti diterima. Bukan kebetulan, temanya ternyata tentang pertobatan. Setiap orang akan mampu hidup dalam pertobatan kalau hatinya yang lama diganti dengan Yesus sebagai yang paling berharga. Aku berdoa setiap kalian menjadi pribadi-pribadi yang gemilang di masa depan. Air mata kalian Tuhan ganti dengan permata yang indah dan memperkaya masa depanmu. Kegigihanmu untuk menolak segala pembulian dan bertahan dalam segala hal, itu akan membuahkan hasil. Selama engkau bertahan dan berjuang bersama dengan Yesus Kristus Tuhan yang ada di hatimu sebagai hartamu. Karena di mana Tuhan Yesusmu berada, disitulah juga hati dan hidupmu harus berada. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari generasi muda Glow Youth sama-sama katakan amin. Tepuk tangan paling meriah dong.